Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat dan Ya, sehat, hebat, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Ibu pastikan lagi semua sudah hadir ya di Google Meet ini. Coba Lolita ada, ya Amel, kemudian ada Azza, Faris, ya Adam, Naila, Rafli, Andika, iya lengkap semua ya. Berarti hari ini bisa masuk semuanya. Alhamdulillah sudah bisa mengikuti pelajaran hari ini ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, agar kita nanti diberi kelancaran sampai akhir pelajaran, agar ilmunya juga dapat tersampaikan dengan baik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya Rafli memimpin teman-temannya untuk berdoa. Bersikap, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rafli. Nah anak-anak, tadi pagi Ibu sudah mengirimkan absen melalui Google Classroom ya. Dan Ibu lihat semua sudah absen juga. Anak-anak, tidak lupa Ibu mengingatkan untuk selalu mentaati protokol kesehatan ya, dengan 5M. Pertama, ada yang tahu? Yang pertama apa? Ya Naila. Mencuci tangan. Pinter, mencuci tangan. Yang kedua? Iya Adam. Memakai masker. Pinter, memakai masker. Yang ketiga? Ya Lolita. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Iya, yang keempat? Yang keempat itu membatasi mobilisasi atau tidak berpergian jauh-jauh dulu ya. Kemudian yang kelima itu menghindari kerumunan anak-anak. Nah, sekarang Ibu share screen dulu ya untuk materi kita hari ini. Nah, sudah terlihat anak-anak? Sudah. Oke, selanjutnya agar semangat dalam kegiatan pembelajaran hari ini dan juga agar jiwa nasionalisme kita semakin bertambah. Nah, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Dilanjutkan dengan tepuk dan salam PPK terlebih dahulu ya. Silahkan anak-anak berdiri dengan sikap yang sempurna. Sudah? Silahkan Amel pimpin teman-temannya ya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari teman-teman kita bernyanyi Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil
dan salam PPK. PK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ayo, Salam PPK. salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Hebat. Oke, silahkan duduk kembali ya anak-anak. Baik, terima kasih Amel sudah memimpin teman-temannya. Baik anak-anak, ada yang tahu tidak? Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya Naila, kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar tentang organ pencernaan. Wah hebat, bagus, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan anak-anak sesuai dengan informasi yang sudah Ibu sampaikan di pembelajaran sebelumnya. Ya, nah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Apakah anak-anak sudah sarapan semua? Sudah. Iya, bagus, sudah sarapan semua. Menurut kalian, apakah sarapan itu penting? Penting. Penting, iya, bagus. Ada yang tahu tidak mengapa sarapan itu penting, anak-anak? Ya, Adam. Kenapa? Ya penting karena sebagai sumber energi. Sebagai sumber energi, iya bagus, layaknya mobil ya, kita butuh juga yang namanya bahan bakar untuk mengembalikan energi setelah tidur malam yang panjang anak-anak. Kemudian Ibu mau tanya lagi, apa yang anak-anak ketahui tentang organ pencernaan? Ya Rafli, apa itu organ pencernaan? Organ pencernaan merupakan bagian tubuh yang berperan dalam proses pengolahan makanan hingga menjadi feses atau tinja. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Kemudian coba perhatikan gambar yang ada di layar HP kalian atau di laptop kalian ya. Di sana ada organ pencernaan manusia anak-anak. Nah, Ibu mau tanya, menurut kalian apakah organ pencernaan yang kita miliki sama dengan yang dimiliki oleh hewan? Ya Amel. Tidak, karena organ pencernaan hewan beragam, namun pencernaan manusia sama. Oh iya, katanya Amel tidak ya. Coba kita cari tahu untuk di pembelajaran kali ini ya. Hari ini kita akan belajar tema 3 tentang makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran ke-1. Berikutnya Ibu Guru akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama, setelah anak-anak mengamati gambar iklan yang disajikan melalui tayangan PowerPoint, diharapkan anak-anak dapat menganalisis kata kunci pada iklan media cetak dengan benar. Kedua, anak-anak diharapkan mampu membuat peta pikiran tentang kata kunci yang terdapat pada iklan media cetak dengan tepat. Tujuan yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan ruminansia beserta fungsinya dengan tepat. Tujuan yang keempat, anak-anak diharapkan mampu membuat bagan organ pencernaan pada hewan ruminansia dan fungsinya dengan benar. Nah, anak-anak, kemarin kan sudah Ibu informasikan di grup untuk mempersiapkan alat tulisnya ya. Sudah disiapkan semua? Sudah, oke. Pensilnya ada? Oke, bagus. Pulpen. Pensil warna. Iya, bagus. Kemudian penggaris.
Penghapus. Ada tidak penghapus? Iya, ada. Kemudian, buku paket tema 3-nya udah disiapin? Bagus, buku paket tema 3 sudah. Bahan ajar dan yang terakhir, bahan ajar flipbook yang kemarin Ibu kirimkan melalui WA group ya. Sudah Ibu kirimkan juga. Nah, baik kalau sudah disiapkan semua, coba kalian sekarang siapkan diri kalian. Ya, cari tempat yang nyaman untuk belajar, jauh dari kebisingan, keributan, dengan sinyal yang kuat biar tidak keluar masuk room meetingnya. Ya, HP-nya ingat diletakkan di tempat yang datar, jangan dipegang biar tidak bergoyang-goyang kameranya. Kemudian sekarang coba Ibu lihat sudah dimatikan mikrofonnya semua. Iya, bagus. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun mau menjawab, kalian bisa klik raise hand yang ada di bawahnya ya. Kemudian menghidupkan kembali mikrofonnya kalau mau menjawab. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, anak-anak coba perhatikan, Ibu punya gambar. Coba perhatikan kedua gambar berikut. Ada gambar A dan gambar B. Nah, coba anak-anak sebutkan apa saja yang terdapat pada gambar A. Siapa yang bisa? Apa saja yang terdapat pada gambar A, anak-anak? Iya, Azza. Buah-buahan, sayuran, dan susu. Iya, buah-buahan, sayur-sayuran, dan susu. Azza pernah melihat atau memakan yang ada pada gambar A? Pernah. Pernah, bagus. Kemudian pada gambar B, apa saja yang terdapat pada gambar B, anak-anak? Ya, Amel. Gambar B, ayam, burger, soda, dan kentang. Iya, ayam, burger, soda, dan kentang. Pernah Mel makan makanan tersebut? Pernah. Oh, pernah. Nah, anak-anak, kalau gitu kira-kira dari kedua gambar tersebut mana yang lebih anak-anak sukai? Ya, coba Adam. Gambarnya mana? Yang B, Bu. Yang B. Kenapa Adam suka yang B? Karena lebih enak, Bu. Karena lebih enak. Iya, ada ayam, burger ya, tentu enak. Nah, kira-kira dari kedua gambar tersebut mana yang mempunyai gizi yang lebih tinggi ya, anak-anak? Ya, siapa? Azza. Ya, Bu. Ya, Azza. Gambar lebih sehat dan bergizi. Gambar A katanya lebih sehat dan bergizi. Kenapa ya kira-kira kenapa gambar A lebih sehat dan bergizi? Coba Rafli. Ya, Rafli coba. Karena lebih sehat dan bergizi dan mengandung 4 sehat 5 sempurna. Iya, karena mengandung 4 sehat 5 sempurna. Bagus sekali ya jawabannya Rafli sama Azza. Nah, anak-anak agar lebih memahami materi hari ini, sekarang coba baca dialog berikut. Siapa yang mau menjadi Dayu, Edo, dan Siti? Ya, Amel. Amel jadi Siti ya. Siapa lagi yang mau jadi Dayu? Aja Dayu, Bu. Oh, Azza Dayu, bagus. Yang mau jadi Edo? Edo siapa Edo? Oh, Adam. Adam katanya mau jadi Edo. Ya, sekarang silahkan baca dialognya ya. Wah, sedapnya sarapan hari ini. Ini seperti biasa. Sayur dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan.
teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya, apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya, kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Oke. Terima kasih Aza, Amel, dan Adam. Oke. Nah, anak-anak, makanan sehat itu penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Ya, nah lanjut. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu iklan? Iya, Adam. Apa itu iklan, Dam? Iklan adalah suatu informasi tentang produk atau jasa. Iya, bagus sekali. Terima kasih, Adam. Nah, selanjutnya coba untuk mengetahui lebih lanjut lagi iklan itu apa, coba Ibu minta bantuannya. Siapa yang mau membantu Ibu membaca pengertian iklan dan tujuan iklan? Ayo. Ya, Amel. Iklan adalah sebuah informasi yang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat tertarik pada barang atau jasa. Iklan memiliki beberapa tujuan, diantaranya: 1. Memberitahukan kepada masyarakat tentang suatu produk jasa. 2. Mempengaruhi masyarakat tentang suatu produk atau jasa. 3. Menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa yang diiklankan. 4. Memberi informasi tentang produk atau jasa. 5. Menarik perhatian masyarakat. Oke, terima kasih Amel. Jadi iklan merupakan pesan atau berita ya Nana yang ingin disampaikan pada masyarakat luas melalui suatu media. Atau iklan itu juga merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Dengan tujuannya untuk membujuk atau mengajak penerima informasi untuk melakukan hal yang ditawarkan dari pembuatan iklan tersebut. Selanjutnya anak-anak, nah di sini ada tentang ciri-ciri iklan. Nah, siapa coba yang mau membantu Ibu membacakan ciri-ciri iklan? Ya, Rafli, silahkan. Ciri-ciri iklan: 1. Bersifat komunikatif dan informatif. 2. Menggunakan bahasa atau kata-kata yang mudah diingat. 3. Bersifat persuasif atau mengajak. 4. Menggunakan bahasa atau kata-kata yang santun yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca. 5. Menunjukkan
6. Dituliskan dengan sasaran produk atau jasa yang ditawarkan. Ya, Bu. Oke, terima kasih Rafli. Jadi ciri-ciri iklan itu bersifat komunikatif dan informatif. Kemudian menggunakan bahasa atau kata-kata yang mudah diingat. Menggunakan bahasa persuasif atau mengajak. Kemudian selanjutnya menggunakan bahasa atau kata-kata yang santun dan bertujuan untuk menarik perhatian pembacanya. Dan selanjutnya itu ciri-ciri iklan menunjukkan deskripsi produk atau jasa yang ditawarkan kepada para pembaca. Nah, selanjutnya media penyampaian iklan itu ada dua, anak-anak. Ya, ada yang melalui media cetak, ada yang melalui media elektronik. Contoh iklan media cetak apa saja, anak-anak? Ya, Adam. Contoh iklan media cetak, surat kabar, majalah. Pinter. Ya, kalau contoh iklan media elektronik apa saja? Azah. Contoh media elektronik, radio, televisi. Radio, televisi, iya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang iklan media cetak. Siapa yang bisa membantu Ibu membacakan pengertian iklan media cetak dan syarat iklannya? Ayo, siapa yang bisa? Iya, Adam lagi. Iya, Adam. Ayo silahkan, Adam. Iklan media cetak adalah jenis iklan yang dipublikasikan menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Syarat iklan: 1. Objektif dan jujur. 2. Jelas dan mudah dipahami. 3. Tidak menyinggung pihak lain. Keempat, pihak lain. 4. Menarik perhatian orang banyak. oke, terima kasih Adam. Nah, jadi iklan media cetak itu adalah jenis iklan yang dibuat dengan cara dicetak, anak-anak. Ya, iklan ini biasanya terdapat pada media koran. Kalian sering menjumpainya biasanya. Selebaran, majalah, poster, stiker, dan lain-lain. Itu iklan media cetak. Syarat-syarat iklan itu apa? Nah, yang pertama, iklan itu harus objektif dan jujur dan profesional. Maksudnya apa? Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, tidak dibuat-buat. Kemudian yang kedua, jelas dan mudah dipahami. Ya, iklan itu berisi informasi yang jelas, mudah dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga, tidak menyinggung pihak lain. Maksudnya, tidak menyakiti atau merendahkan pihak lain. Isinya itu tidak menyinggung orang lain atau merendahkan produk lainnya. Kemudian yang keempat, menarik perhatian orang banyak. Iklan sebaiknya dikemas sedemikian rupa agar menarik perhatian dan minat masyarakat, anak-anak. Ya, iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci dalam iklan adalah sebuah kata-kata inti iklan. Nah, ciri-ciri kata kunci yaitu yang pertama, tertulis dalam judul sebuah iklan, anak-anak. Ya, yang kedua, disebutkan lebih dari satu kali atau sering disebutkan dalam iklan tersebut. Dan yang ketiga, bisa diungkapkan dalam bentuk gambar atau ilustrasi. Dan yang keempat, menjadi sebuah fokus dalam hal yang akan diiklankan atau dikomunikasikan. Yang kelima, bersifat menyeluruh atau mewakili sebuah iklan, anak-anak. Yaitu ciri-ciri kata kunci pada iklan. Lanjut, sekarang coba perhatikan. Sini Ibu punya contoh iklan media cetak. Ada yang tahu itu gambar apa ya yang ada pada layar kalian? Gambar apa di sana?
Ya, Amel. Sayuran dan buah-buahan dan roti. Oh iya, di sana ada sayuran, roti, dan buah-buahan. Terdapat makanan sehat ya di sana. Nah, dengan kalimat bunyinya apa ya di sana? Bunyi dari iklan tersebut apa kalimatnya? Coba, Amel. Ayo ikuti program kelompok masyarakat. Jaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi buah dan sayur setiap hari. Kemudian, itu tadi bunyi kalimat iklannya. Ada yang tahu kata kunci iklan di samping apa bunyinya? Ingat, iya Adam. Jaga kesehatan dengan makan makanan sehat dan bergizi. Jaga kesehatan, iya. Kemudian tujuan iklannya apa? Ada yang tahu? Adam lagi, iya Adam lagi. Coba Adam. Mengajak kelompok masyarakat untuk mengonsumsi Tadi katanya Adam mengajak kelompok masyarakat sadar dan mau mengonsumsi buah dan sayur untuk menjaga kesehatan tubuh. Iya benar. Untuk kata kunci itu coba diperhatikan, jaga kesehatan tubuh. Itu termasuk kata kunci. Tidak usah terlalu panjang-panjang ya. Nah, di layar HP kalian anak-anak ada gambar sapi. Ya, tahukah kamu sapi untuk menghasilkan susu yang baik harus makan makanan yang baik pula anak-anak? Ada yang tahu makanan sapi itu apa? Iya Lolita, coba. Iya, makanan sapi itu adalah rumput. Pinter. Jadi rumput yang dimakan sapi itu juga harus baik. Tapi apakah anak-anak tahu bagaimana sapi mencerna makanannya? Nah, sapi merupakan hewan yang spesial dalam mencerna makanannya anak-anak. Beda dengan hewan-hewan yang lainnya. Nah, di sini ibu punya video. Sini ibu punya video tentang bagaimana sapi mencerna makanannya. Coba diperhatikan video ini dengan baik. Nanti setelah kalian menonton video ini akan ibu berikan beberapa pertanyaan terkait dengan video tersebut. Ya. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan 2 kali makanannya dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya ada sapi, kerbau, kambing, domba, dan rusa. Sistem pencernaan pada sapi terdiri dari mulut, esofagus, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, dan anus. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Saat makanan masuk ke rongga mulut, makanan akan dipotong menggunakan gigi seri, kemudian dikunyah menggunakan gigi gerahannya. Selanjutnya, dengan bantuan lidah dan cairan atau enzim saliva, makanan akan didorong menuju kerongkongan atau esofagus. Esofagus atau kerongkongan berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dan lambung tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan sangat pendek, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran makanan yang masuk. Dari kerongkongan, makanan akan menuju salah satu bagian lambung yang disebut rumen atau perut besar. Di sana, makanan akan dicerna hingga menjadi bubur dengan bantuan mikroba atau bakteri.
Saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah untuk kedua kalinya. Selanjutnya, makanan akan masuk ke bagian lambung yang disebut retikulum atau perut jala. Retikulum berfungsi sebagai penyaring benda-benda asing sehingga tidak masuk ke dalam omasum atau perut kita. Setelah melalui proses penyaringan di retikulum, makanan masuk ke omasum. Di sana, makanan akan dicerna dan terjadi proses penyerapan air. Dari omasum, makanan masuk ke abomasum. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin. Dari abomasum, selanjutnya bergerak menuju usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan zat-zat makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap dikirim ke usus besar dan dikeluarkan melalui anus. Oke, sudah dilihat semua videonya? Sudah, Bu. Oke. Nah, tadi kan sudah menonton video ya. Coba Ibu mau tanya, apa itu hewan ruminansia? Ya, Adam. Hewan yang memakan makanannya 2 kali. Iya, pinter. Kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali yang dikenal dengan hewan memamah biak. Ya, betul sekali Adam. Kemudian yang kedua, contoh hewan ruminansia apa saja ya anak-anak? Ya, Azza. Sapi, rusa, harimau, domba, kijang. Iya, bagus, pinter. Berarti memperhatikan tadi ya. Ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, kijang. Nah, itu termasuk hewan-hewan mamalia ya. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Ya, di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan. Apa saja ya anak-anak organ pencernaan di dalam mulut sapi itu? Rafli. Gigi, lidah, saliva. Gigi, lidah, saliva. Iya, bagus. Nah, lambung sapi terdiri atas 4 bagian anak-anak. Nah, apa saja keempat bagian itu? Ada yang tahu? Ya, Lolita. Rumen, retikulum, omasum, abomasum. Iya, bagus. Jadi ada 4 lambung sapi, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut anak-anak. Ya, beda dengan manusia yang hanya memiliki 1 perut. Ya. Kemudian, nah dari penjelasan materi tadi, apakah ada pertanyaan anak-anak? Nggak, Bu. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, agar anak-anak lebih fokus lagi, sekarang kita akan lakukan ice breaking anak-anak. Nah, coba diperhatikan gambar berikut. Coba tebak gambar berikut. Ada nama hewan apa ya pada gambar tersebut? Coba dilihat. Azza dah, Azza. Coba Azza. Gambar apa aja? Gajah. Gajah, Bu. Gajah. Gajah. Ya, ini ada naga. Nah-nya dicoret. Ada meja. Ja-nya gajah. Ini H. Gajah. Berikutnya coba tebak gambar berikut. Ada nama hewan apa pada gambar tersebut? Coba di raise hand kalau yang tahu. Amel. Harimau. Harimau, bagus. Iya.
Gak ada harimau. Lari, ini kan orang sedang berlari ya. Lari, L-nya diganti H. Hari, ini kan madu. D-nya hilang, mau. Hari, mau. Pinter, berarti sudah fokus ya semua. Sekarang setelah menyimak penjelasan materi tadi, silahkan anak-anak mengerjakan LKPD 1 dan 2 yang sudah Ibu kirim melalui WA Group. Nanti anak-anak kerjakan secara berkelompok ya. Kalian bisa bertukar pendapat bersama temannya di grup. Kelompok yang sudah di grup kelompok yang sudah Ibu bagikan juga. Yang terdiri dari 3 kelompok ya. Yang terdiri dari 3 kelompok. Masing-masing kelompok ada 3 sampai 2 orang ya. Kelompok 1 ada Andika, Azza, sama Naila. Kelompok 2 Adam, Lolita, Faris. Dan yang kelompok 3 Rafli, Amel. Untuk petunjuk kerjanya biar lebih paham lagi ya. Untuk LKPD 1 nanti anak-anak mengamati gambar iklan yang ada pada media cetak yang sudah ada pada LKPD-nya. Diamati, kemudian didiskusikan bersama teman-teman kalian dengan kelompoknya. Kata kunci dari iklan tersebut apa? Ciri-ciri dari kata kunci itu apa? Kemudian alasan kamu memilih kata-kata kunci tersebut sebagai kata kunci kenapa? Berikan alasannya. Kemudian yang ketiga, jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikirannya seperti ini, kemudian beri kesimpulan di bawahnya ya. Selanjutnya, pada LKPD kedua, jelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi dengan melengkapi diagram berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari. Setelah melengkapi diagram, gambar hewan sapi seperti di LKPD yang sudah ada pada kertas gambar. Kalau misalnya tidak punya kertas gambar, boleh di buku latihannya digambar. Buat gambar sebaik mungkin, kemudian lengkapi gambar tersebut dengan beberapa poin. Yang pertama, memberi nama setiap bagian organ pencernaan hewan sapi. Yang kedua, memberi tanda panah. Gunakan warna merah untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Dan yang ketiga, warnai gambarmu sebaik dan semenarik mungkin. Sudah paham semua? Sudah. Nah, ini LKPD yang kedua, tentang diagramnya dan gambar sapinya. Ya, nanti kalian bisa kerjakan pada buku latihan anak-anak. Kalian boleh meninggalkan room meeting ini. Ibu kasih waktu selama 20 menit ya anak-anak ya. Nanti kita akan bertemu lagi di room meet ini pada link yang sama. Kalian boleh meninggalkan room meet-nya. Nanti kembali lagi ya. Setelah 20 menit kembali lagi setelah pekerjaan kalian selesai. Oke anak-anak? Oke, Bu. Paham ya? Paham. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan di Ibu melalui WA Group ya. Selamat mengerjakan dan boleh meninggalkan room meetingnya. Kita ketemu lagi 20 menit. Selamat mengerjakan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Sudah selesai anak-anak LKPD-nya? Sudah. Alhamdulillah. Tadi Ibu juga sudah lihat di grup sudah pada aktif ya mengerjakan LKPD-nya. Nah, anak-anak karena sudah dikerjakan, sekarang silahkan perwakilan kelompok yang mau membacakan hasil pekerjaan LKPD 1-nya dulu.
Ya, kelompok siapa yang mau mempresentasikan untuk LKPD 1? Ya, Naila. Kata kunci adalah makan makanan sehat dan bergizi baik untuk pertumbuhan anak. Maka dari itu yang makan makanan yang bergizi dan sehat yaitu sayur dan buah-buahan bagus untuk jantung. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frasa kata. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan. Pentingnya makanan sehat dan bergizi baik untuk kita. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah iklan tersebut bertutur pentingnya makanan untuk tubuh kita. Buatlah kesimpulan dari hasil pekerjaanmu mengenai kata kunci. Kata kunci adalah mengajak masyarakat mau mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak dan anak, perkembangan jantung. Oke, iya, bagus, pinter. Ya, sudah dikerjakan ya untuk LKPD 1-nya. Itu tadi dari perwakilan kelompok 1. Naila sudah berani menampilkan hasil pekerjaannya. Coba di kelompok yang lain LKPD 1-nya. Coba kelompok 3, Amel. Kelompok 3, Amel, bacakan LKPD pertama. Kata kunci adalah suatu kata kunci merupakan sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan. Makanan sehat dan bergizi, sayuran dan buah-buahan yang segar. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah kata yang digunakan dalam lingkup tertentu untuk jelaskan makna tertentu yang baru atau sulit. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci adalah iklan tersebut bertutur pentingnya makanan untuk tubuh kita. 4. Mengajak masyarakat mau mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi dan pertumbuhan otak anak dan perkembangan jantung. Nah, Oke, coba diperlihatkan Amel untuk LKPD 1-nya. Sudah dikerjakan? Coba. Iya, sudah dikerjakan. Ada yang mau bertanya tidak tentang LKPD 1? Boleh ke Naila atau ke Amel? Iya, Lolita mau bertanya, silahkan. saya mau bertanya ke kelompok 1. Ya. Apa itu ciri-ciri kata kunci? Oh iya, itu tadi pertanyaan dari Lolita. Silahkan Naila menjawab pertanyaan dari Lolita. Ciri-ciri kata kunci. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frasa kata. Udah. Itu tadi jawaban dari Naila. Katanya terdiri dari satu atau dua kata yang tersusun atas frase kata. Sudah paham Lolita? Sudah, Bu. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Naila ya. Dan pertanyaan dari Lolita. Selanjutnya,
Untuk LKPD yang kedua, siapa yang mau mempresentasikan hasil dari pekerjaannya, perwakilan kelompok? Rafli, ya Rafli. Silahkan Rafli dibacakan hasil pekerjaan LKPD 2-nya. Proses yang terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. 2. Proses yang terjadi, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Proses yang terjadi, penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Proses yang terjadi, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung, dabu. Iya. Nah, itu gambar sapinya sudah digambar oleh kelompok 3 ya. Selanjutnya, selain kelompok Rafli dari kelompok 3, ada yang mau mempresentasikan lagi hasil LKPD keduanya? Coba yang lain. Adam. Ya. Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan mikroba atau bakteri. Omasum adalah di dalam omasum makanan dicerna dengan pencernaan. Abomasum adalah perut bagian inilah yang seperti kulum adalah di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Sudah ada? Sudah. Coba diperlihatkan gambar sapinya. Gambar bagian-bagian sapi. Iya, sudah digambar. Iya, bagus. Dari presentasi kelompok 2 dan kelompok siapa? Kelompok 3 ya. Apakah ada yang mau bertanya? Oh iya, silahkan yang mau bertanya. Naila. Naila dari kelompok berapa? Kelompok 1. Naila dari kelompok 1. Silahkan mau bertanya kepada siapa, Naila? Pada Adam. Adam dari kelompok 2 ya. Coba, ayo, apa yang mau ditanyakan Naila? Adam, Naila mau tanya apa fungsi esofagus? Ya, silahkan Adam menjawab. Esofagus berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Oke, menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Sudah Naila? Sudah jelas? Sudah. Sudah, baik, terima kasih jawabannya Adam dan pertanyaan dari Naila juga. Oke, beri tepuk tangan bagi kelompok yang sudah tampil. Baik, pada LKPD 1, anak-anak sudah mampu membuat peta pikiran tentang kata kunci yang terdapat pada iklan media cetak. Ya. Kemudian pada LKPD 2 tadi juga anak-anak sudah membuat bagan organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia dan fungsinya. Nah, sekarang di LKPD 1 coba Ibu mau perjelas lagi jawaban anak-anak. Nah, dilihat di sini. Coba dicek jawaban kelompoknya masing-masing. Nah, hasil diskusi dengan menggunakan peta pikiran sebagai berikut. Kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ya, itu kata kunci. Kemudian kata kunci yang aku temukan dalam iklan. Yang ada dalam iklan itu ada gambar, ada 3 gambar ya anak-anak ya.
Yang pertama, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak. Betul di gambar kedua ya? Di gambar ketiga, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Ya. Kemudian, ciri-ciri sebuah kata kunci adalah terdiri dari satu kata atau dua kata yang mengandung kata yang unik dan mewakili sebagian besar topik iklan. Kemudian, alasan memilih kata kunci tersebut, kata kunci iklan tersebut, kenapa? Karena kata tersebut mewakili sebagian besar topik iklan. Ya. Kesimpulannya apa, Nana? Jadi kesimpulannya, kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci atau kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ya. Kemudian ciri-ciri sebuah kata kunci itu sendiri terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frase kata Nana. Ya. Selain itu, kata kunci juga mengandung kata unik dan mewakili isi keseluruhan informasi pada sebuah bacaan. Nah, itu untuk LKPD 1. Ada pertanyaan untuk pekerjaan di LKPD 1? Nggak. Oke, ya dilanjutkan, berarti sudah paham ya. Lanjutkan ke LKPD yang kedua. Coba di sini diperhatikan. Nah, di sini di LKPD 2, Ibu meminta kalian membuat diagram proses pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu sapi. Nah, rumput dikunyah ke mulut, kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus, kemudian masuk ke rumen atau perut besar. Nah, di rumen proses yang terjadi apa? Proses yang terjadi pencernaan dengan adanya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri masuk ke mulut. Nah, di mulut apa yang terjadi? Proses yang terjadi di mulut itu makanan dikunyah lagi untuk kedua kalinya dengan lebih sempurna, anak-anak. Selanjutnya diteruskan ke retikulum. Proses yang terjadi yaitu makanan yang difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Nah, selanjutnya setelah di retikulum kemana? Ke omasum, anak-anak. Ya, di omasum kemudian berlanjut ke abomasum. Proses yang terjadi di sana yaitu pencernaan dengan bantuan enzim pepsid. Ya. Kemudian bagian-bagian dari sapi, lambung sapi. Ibu sudah minta kalian untuk menggambar dan menunjukkan bagian-bagiannya. Ya. Di dalam mulut sapi ada gigi, lidah, dan saliva yang mempunyai fungsinya masing-masing. Sudah, tadi kalian juga sudah menyebutkannya. Di bagian-bagian lambung sapi juga ada rumen atau perut besar, tadi sudah disebutkan prosesnya. Kemudian retikulum, omasum, perut kitab. Di dalam perut kitab itu dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Ya, di abomasum perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Nah, di abomasum itu makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum, anak-anak. Ya. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Ya, anak-anak. Ya. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Nah, sangat panjang ternyata usus dari seekor sapi dewasa. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Ya, itu tadi tentang pekerjaan LKPD 2-nya. Sudah paham ya anak-anak? Sudah. Sudah. Ada pertanyaan? Sudah. Berarti sudah bisa ya. Coba. Ya. Masih semangat semua? Masih. Semangat. Nah, kalau masih semangat semua, Ibu mau lihat dulu dong tepuk semangatnya. Masih ingat ya tepuk semangat? Masih. Coba Rafli,
pimpin teman-temannya. Yang lain ikuti ya. Tepuk semangat. Semangat. Hebat, iya. Berarti sudah semangat semua ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Ya, Adam. Tentang organ pencernaan hewan ruminansia. Ya, kita belajar tentang organ pencernaan hewan ruminansia. Ada lagi apa yang kita pelajari hari ini? Ya, Azza. Kata kunci iklan media cetak. Iya, kita belajar tentang kata kunci iklan media cetak. Oke, baiklah. Ibu guru bantu untuk menyimpulkan ya anak-anak. Coba. Nah, kita belajar tentang iklan. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada halayak ramai atau masyarakat atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kita juga belajar tentang ciri-ciri iklan yang perlu kita ketahui. Artinya diantaranya bersifat komunikatif, informatif, dituliskan dengan menggunakan bahasa atau kata-kata yang mudah diingat, bertujuan mengajak pembaca untuk menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Dituliskan juga dengan menggunakan bahasa atau kata-kata yang santun yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca. Yang ketiga, kita juga belajar tentang hewan ruminansia, di mana hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Dan berikutnya, pada lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, baik anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak senang mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Materi apa yang paling anak-anak sukai? Nah, iya, coba Lolita. Tentang hewan ruminansia. Tentang hewan ruminansia, iya. Oke, terima kasih. Apakah ada materi yang sulit hari ini? Nah, Baik, untuk mengetahui kemampuan anak-anak, Ibu Guru akan mengirimkan soal evaluasi melalui Google Form pada WA Group. Silahkan nanti dikerjakan. Ibu tunggu sampai jam 6 sore ya anak-anak. Ya, ada pertanyaan? Dak, Bu. Sudah mengerti ya? Ya, Bu. Ya. Oke, baiklah, selama kegiatan Vikon pada hari ini, Ibu menilai proses pembelajaran kalian. Baik itu dari sikap saat menyanyikan lagu nasional, berdoa, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Baik, siapa ya yang sudah sikapnya bagus dari tadi, dari pembelajaran? Coba beri tepuk tangan kepada siapa ya? Beri tepuk tangan kepada Adam. Ya, bagus Adam, tadi Ibu lihat sudah bertanggung jawab, sudah mau berdoa dengan baik. Selain Adam, ada lagi 1 orang yang berhasil menjaga sikapnya selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ibu sudah perhatikan dari tadi dengan tertib. Ya, siapa ya yang kedua selain Adam? Ayo, yang siapa ya yang paling tertib tadi Ibu lihat? Beri tepuk tangan kepada Rafli sebagai ketua kelas. Bagus tadi ya, tepuk tangan. Yeay, bagus Rafli. Tadi sudah mau memimpin juga teman-temannya untuk berdoa. Dan yang lain jangan berkecil hati, tingkatkan lagi sikapnya
agar bisa mengalahkan teman-temannya yang tadi Ibu sebutkan. Selanjutnya itu tadi yang gini ya, kelompok teraktif dan terhebat hari ini jatuh kepada kelompok siapa ya? Kelompok siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Siapa yang teraktif? Terus buat siapa ya kira-kira? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1, Azza dan Naila. Yeay. Tadi kelompok 1 Ibu lihat sudah aktif di kelompoknya, sudah mengirimkan tugasnya juga. Kemudian aktif dalam kegiatan berdiskusi di grup dan juga aktif dalam bertanya pada saat temannya presentasi tadi. Bagus sekali. Untuk kelompok yang lain juga jangan berkecil hati ya. Tingkatkan lagi belajarnya biar lebih bisa mengalahkan kelompok 1 ya. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi. Oke. Untuk untuk pembelajaran selanjutnya besok kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua anak-anak ya. Sekarang sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah yang berjudul Anak Kambing Saya. Siapa yang mau memimpin? Ya Naila, silahkan Naila. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon waru. Mana di mana teman akrab saya? Teman akrab saya ada di kampung baru. Caca Marica, hey hey, Caca Marica, hey hey, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, hey hey, Caca Marica, hey hey, Caca Marica ada di kampung baru. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, silahkan. Siapa yang memimpin doa? Ya, Rafli. Bersikap, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rafli sudah memimpin doa. Jadi anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih atas partisipasi dan semangatnya. Tetap jaga kesehatan ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Baik, kita bertemu lagi besok di jam yang sama ya anak-anak. Selamat beristirahat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.